Ya. Papa Jidan, apa kabar Pap? Wih, Ngantuk gue. Loh, ya gimana nggak ngantuk? Makan sushi, makan nasi kuning, gimana nggak ngantuk? Alhamdulillah, rezeki itu dari mana aja. Bukan cuma berbentuk uang, Atau justru tapi dia dari berbentuk makan makan. ayam. Iya. Ini gue tinggal seminggu aja lu pada udah pada begitu semua itu. Apaan? Badannya udah pada melar-melar semua. Saya lagi diet. Makannya kagak diet. Diet cakiting saya. Diet apaan? Ada program mau jadi apa namanya syuting film. Film apaan tuh? Hah? Film apaan? Film dokumenter. Gue kira lu mau bikin film flora dan fauna. Ini tawaran lagi nih, makanya kafe-kafe saya tinggalin. Tapi gue karena ada tawaran film lagi saya dari universitas anak-anak kuliahan. Oh iya. Jadi lumayan lah biar bisa lihat dede-dede kinyis-kinyis. anak gue juga lagi bikin itu ya film pendek Iya, tugas iya. dari sekolahnya. Dia kan Bener. sekolah di broadcast. Iya. Gue bilang ya udah. Emang film pendek bisa ditonton. Itu kan cuma foto kalau film pendek. Bukan gitu juga Jakiting. Kan berarti pendeknya cuma cut. Bro, bukan. Lu kira zaman SD yang bayar gocap yang dikeker. Coba itu. Enggak ada. Itu mah hadiah dari Mekah itu zaman dulu. Itu mah Viewfinder namanya. Tapi gue Iya, siapa? iya. Anak lu kenapa kok? Anak sekarang kagak kenal. Gak ada Jakiting, kagak ada yang kenal. Nggak ada satu lagi bos bro. Jangan dipegang gagangnya begitu. Muter filmnya muter. Iya. Yang kasetnya bulat gitu bulat. Iya, itu gue dulu dikasih mangkong gue pulang oleh-oleh dari pergi haji. Yang pergi aja nih yang begini cekrek air salah gitu. Ada tuh salah yang muter lagi gerak dia. Gerak ada lagi. Tapi gue salut nih Cak. Jigo. Si Papa Jidan tumben buka kafe sore-sore. Iya. Lu ngebut tadi di jalan. Kagak. Nggak. Bini gue lagi ke rumah adeknya. Coba itu. Gua kira lantaran. Iya. Gua kira lantaran ada yang ulang tahun. Oh, enggak, ini baru tahu tadi. Oh, iya, kita Jakiting. ucapin selamat Setelah ulang kita tahun pesan nih. sushi. Selamat ulang tahun buat anaknya Buat- Haji Beno yang ke-14 Tika, Haji ya. Beni, Haji B ya. Yang Tika, ke-14. Sukses selalu ya, Nek. Iya. Ya, terus Lagi ininya tuh lagi sedang-sedang nih. kayak ini kan lagi viral masalah akhlak di jalan nih. Lu tuh. Gue salut makanya sama lu Pap. Lu tuh kalau jalan di jalan, lu nggak pernah ngebut bawa motor. Gue salut tuh. Kagak ada yang Akhlak lu ngalahin kecepatannya. bagus. Kagak. Kagak cepet. Kelambatannya cing. Ya, Kelambatannya kagak ada yang ngalahin. Akhlak lu bagus banget di jalan. Bukan ahlak gue yang bagus, Emang motornya yang jelek. Coba itu. Gila, motor tahun 2005 bos bro, gila bener. Murah amat 2005. Gua gorengan aja Jadi sekarang 401. 2003. Bukan gitu juga aturan main nih. Bukan gitu. 2005 tahun 2005 kemarin. tahun 2005. Itu motor belum udah minta diganti, tapi kayaknya yang lain pada ini mental semua gitu. Balik lagi ke dealer. Nggak tahan lah perlakuan gue sama. Mereka tidak tahan diperlakukan oleh Soalnya gue. kan lagi viral tuh, lagi rame Iya, masalah iya. akhlak di jalan. Iya, akhlak di jalan. Cuman gara-gara nggak bisa nahan emosi sampai pemobil nabrak pemotor. Iya. Akhirnya sampai jadi kasus. Iya. Iya nggak? Akhirnya sampai dia mau menyerahkan mobilnya sama rumahnya tuh biar damai. Nah itu gara-gara akhlaknya nggak dijaga tuh di jalan. Mobilnya cuma 100 juta, motornya 500 juta. Mahalan motornya yang ditabrak. Yang gue Tapi- heran, Iya. kalau ada kejadian kayak gitu kenapa ya? Mobil kalah melulu. Iya, Pernah Jakiting. gue di suatu kota nih bro, di sono deh di Kalimantan Selatan nyebrang sedikit. Wih. Jadi gue Kalimantan nyebrang Bola. sedikit langsung Brunei deh. Jadi Jauh TKI. juga, Cak. Jadi Berarti TKI. bukan di Indonesia kejadiannya. ada namanya Kabupaten Kota Baru. Wah, lu cari di peta. Gunungnya Itu Bamega. nyebrang- Gunungnya ah, Bamega. Gunung Kota Baru, Gunungnya Bamega. Gimana Jakiting? Jadi tuh gue Iya. ceritanya naik mobil rental, Oh, iya kan. iya. Tiba-tiba gue kan santai tuh ngantuk-ngantuk kan, dijemput dari bandara gitu kan, ngantuk-ngantuk begitu. Ada yang nabrak jeder di belakang. Motor nabrak nenek-nenek. Oh gitu. Ya mobil rental turun dong, iya kan, turun. Semua orang yang ada di situ bilang iya nih memang nenek-nenek yang salah, kan gitu kan. Iya. Dibawa lah itu ke rumah sakit ke dokter, iya kan. Sampai di dokter bukannya apa, bapak gimana nyetir begini. Coba itu. Sampai saat lagi. Jadi selalu tuh mindsetnya kalau mobil ketemu sama motor pasti yang salah mobilnya. Iya, orang motor ketemu pejalan kaki, yang jalan pejalan kaki, motor.
Naik sepeda dulu dong, Pak. Sepeda, iya, sepeda. Yang sana sepeda. Motornya. Yang jalan sepedanya kalau jalan kaki. Sepeda sama motor yang salah motornya. Padahal belum tentu kan Belum ya. tentu. Bener, gue dua kali ngalamin mobil gue ditabrak di Bintaro sektor 4. Wah, nginep Arah deh. mau ke Mitra 10 apa namanya tuh? Pondok Aren. Iya Pondok Aren, namanya apa sih itu? Pondok Betung. Pondok Betung. Nah, Pondok Betung tuh jalan Pondok Betung gue sebut jalan neraka buat gue. 2 kali mobil gue ditabrak. Waktu gue pakai Swift lagi pas ada polisi tidur di depan musola, ya gue ngerem ya pelan-pelan. Mobil gue ditabrak sama motor, cewek kagak pakai helm. Alah. Iya kan? Kakinya nepak kagak? Nah, mau orang siang-siang. Gue turun ya, dia pegang handphone ternyata 2 biji kan. Itu akhlak Iya. juga itu. Dia bilang gini, Bapak gimana sih ngerem mendadak? Bagaimana ngerem mendadak? Lagi ada polisi tidur, kata. Lu nya aja yang ngerem gitu begitu. Ya bangunin dulu Pak polisinya. Coba itu. Orang lagi rebahan. Yang kedua, mobilnya lain lagi nih. Baru 2 bulan gue lewat situ lagi Pondok Betung. Ya X-Cross tiba-tiba ada motor. Iya. Nah, anak SMA lagi mau ujian malam-malam nyenggol motor lagi parkir mentalnya ke mobil gue depan. Hancur ringsek ya kan. Untungnya tuh orang ada yang tahu anaknya si papa ini, gua dianterin ke bapak itu, gua datang ke sana. Kagak taunya tuh anak broken home. Ya. Udah punya bini. Lulus ujian belum udah punya bini. Broken home udah punya bini. Bapaknya, Oh, mamanya, bapaknya. iya kan. Gua Nah, dia kira. ternyata udah punya bini juga, lulus sekolah belum. Coba itu. Gue yang kita urusan, kagak taunya bapaknya wartawan juga kan, sesama wartawan kita kagak enak jadi ya kan. Pak ini bagaimana urusannya? Bapak gimana? Bapak nggak ke polisi aja? Ya saya mau ke polisi, bapak anaknya patah itu. Gue bilang bagaimana saya mau bawa? Gue bilang gitu ya. Ya udah Pak ganti uang asuransi aja, asuransi doang gitu. 300.000. Iya jadi makanya kadang-kadang memang kita udah hati-hati nih di jalan. Kita udah benar. Orangnya lain kagak hati-hati. Ini Papa Jidan kebangetan hati-hati. Iya, makanya datangnya telat mulu. Kan udah gue bilang. Anti air. Air, motor gue nyantai. Tuh motor nggak bisa dikasarin. 40 lebih dikit udah perperutulan tuh umurnya. Tak. gue taunya kalau pengen layangan ada benang gelasan tuh anti air. Iya 24 dulu dibilang di tempat gue. Ini ngapain motor lu anti air? Maksudnya bagaimana nih? Lu Kena air mati. Kena air mati. Makanya gue bilang udah ngeri kalau hujan udah ngeri gue. Enggak tahu datang atau enggak deh. Ya kalau gitu kalau lo tahu kena hujan mati, lo lu bungkus aja pakai plastik biar aman. Udah kabelnya kata si tukang apa namanya bengkelnya, Pak ini nih kabelnya ditutup sama plastik, sama aja. Tapi belakangnya sudah Kalau nggak lu udah press gue aja, tahu bos. lu press laminating. Coba itu. Lu bawa ke Anto gitu-gitu dia buset montir. Iya, Cita-citanya punya bengkel. Iya Bro. bengkel. Salah satu akhlak juga bro. Ini si Anto ini nih ya. Kalau naik motor, Operator kita nih. operator kita nih, ada genangan air. Ini kan musim hujan nih. Ada orang di pinggir jalan cepretin sama dia. Ya. Coba itu. Itu akhlak juga tuh. Iya, jangan, nggak Kadang-kadang udah tahu genangan air main hajar aja cuprar. Itu bagus juga cakiting. Kenapa? Maksudnya kalau nggak dicepretin kan gak dampet di baju tuh orang. Terbau masuk angin makanya. Tapi gue senangnya kalau naik motor itu kalau hujan kita nggak kepanasan. Kalau panas kita nggak kehujanan. Oh jangan mentang-mentang habis nasi kuning gue nggak dibikinin kopi di Cafe Benz nih. Hah? Kopi dong. Gue lagi Gue dari males tadi juga udah gue. nungguin ini kagak. Itu udah semenjak viral itu udah susah bro. Iya kita sendiri yang kudu ngelayanin. Kan gue mau bikin. Udah viral nih sekarang. Ih bukan gitu, gue mau bikin warga sini tuh kantin kejujuran sebenarnya gitu. Kejujuran apa kantin kemalasan? Iya. Percuma gue ngambil asis ya bang. Tuh anak kacau percuma. Ogah ngelayanin tapi mau untung nih. Iya. Kejujuran aja orang gue di sini itu kok apa namanya nggak nyari untung gue. Iya. Non profit gue di sini. Jadi asal zero aja. Asal zero aja. Kagak Zero utang. loss. Nggak ada utang gitu. Jadi perputaran cash flow-nya tuh tetap jalan. Cuma emang kagak ada untung udah. Adanya asih, untung nggak ada. Nah ini masalah tadi kita kembali di akhlak di jalan nih. Gue tuh paling demen nih, ya kalau begitu ada orang lagi di depan gue naik motor ngerokok, itu pasti gue tegor. Dia di depan lu. Ya, makanya ngerokok. gue tegor. Parah tuh parah.
Celana gua aja Ada pernah dua. Lu bolong. lagi naik motor, Dia naik motor Depannya di depan gue. ngerokok. dia di depan. Bukan depan gue. Jadi naik dia motor. duduknya di tang bensin kalau mau foto motor lu caketin GL 100 ya. Jadi depan lu tuh duduknya tuh ngerokok gitu. Kagak begitu, lu mah terlalu ekstrim sih mikirnya. Lu kira ini apa namanya? Motor gue teginya kagak di depan kayak lu, Ca. Iya, tangki dia di pantat. Masa iya orang rokok di pantat? Jadi gue masih tegor gitu kan. Kalau anak Dek. kecil gue panggil Dek. Kalau Kalau- agak gedean Mas. Kalau enggak Bro. Apinya tuh kemana-mana ya. Kalau Dia cewek mati. kinyis say. Iya. Tapi ada juga pernah gue tegur gitu malah kabur. Wow, jangan ngacir. Lu disangka ini sih lo, apa namanya? Rambut gondrong, kulit gendut kayak ini, kayak yang apa namanya? Tapi kalau yang punya akhlak, dia pasti langsung minta maaf, langsung dimatiin. Lo nya? Rokoknya masuk gue. Coba itu. Lo nggak jelas. Apalagi kalau gue lagi boncengin Bang maaf nih bangnya ditusuk. Kalau gitu dia berarti Bukan. manusia radial ya. Bukan Radikal. Iya, manusia radial. Lu aturan lu ingetin. Iya. Bang, lu naik motor jangan ngerokok. Jangan ngerokok, iya. Ntar mati lu. Iya. Gua bawa korek kok. Coba itu. Bang sini bang, kita ke warteg juga gue siram pakai air panas. Kan dia bilang gitu. Kan gue kayak tadi tuh, Cak. Bang, jangan ngerokok ntar mati lu. Iya. Tenang kok, gue bawa korek kok. Enggak, lu gue matiin, Bang. Kagak gitu ya ini ya buat apa namanya semuanya ya. Karena baranya itu ke belakang masalahnya kena angin Iya. ke belakang. Kita ada akhlak harusnya di jalan kan. Jalan itu kan punya Jadi deh sunah. lo kalau emang mau ngerokok kali ya boleh gue sih nggak masalah tapi pakai helm full face. Iya, jadi dia ngisap sendiri api. Gak kerepotin Nggak repotin orang. Iya dong Iya. harus begitu. Itu satu ya. Enggak, gua bingung kalau zaman sekarang orang masih ngerokok sambil naik motor. Kayak apa yang Nggak dinikmati? tahu, iya. Ya ada kan pakai masker sekarang mah. Nah, itu kadang masker gitu loh dipelorotin. Ada. Coba itu. Takutnya 250.000 dendanya. Denda aja 250.000. Dipelorot dan ternyata emang ada aturan undang-undang naik motor, Nggak naik boleh. mobil ngerokok tuh nggak boleh. Nggak boleh. 750.000 dendanya. Iya. Iya kan? Nah kadang juga yang dari mobil suka gitu buka kaca jendela, jangan ngerokok, ya apinya dikeluarin. Gue segera tegur juga. Nah, kadang-kadang kalau nggak dia begitu dia kesal, ya gue balikin lagi kan, lempar lagi ke mobil dia. Dia bilangnya begini, Bro. Saya bukan naik motor sambil ngerokok. Saya ngerokok sambil naik motor, Pak. Sama. Duduknya ngerokok juga. Sama aja pak. Tapi Sama aja. ada itu satu yang naik masalah rokok. Iya, Mudah-mudahan sama Abang Noni nggak ada yang kayak begitu tuh. Karena Jangan operasi zebra sampai. kemarin kayaknya salah satunya buat ngelanggar itu deh buat ngingetin ya. katanya Pak udah pakai masker semua masker sih. Dipelorotin, maskernya ditaruh di dagu. Kalau gitu gini aja ya bikin aja peraturan nah, emang udah harus pakai masker ada apa setelah covid ini pun memang Terus, diharuskan jadi- harus pakai masker jadi nggak ada yang ngerokok Iya, bos bro. kebiasaan. Tapi Eh, dipelorotin tetap. Makanya gue demen kayak lu tuh. Helmnya full face gitu. Iya. Jadi dia ngerokok isep sendiri deh tuh asapnya. apinya. itu. Nah ada lagi juga nih motor yang kenal potnya bising. oh iya tuh brepek dibobrok katanya. Kalau dibobok. motornya emang motor gede, Bobok. emang pasti bunyinya gede, wajar. Ini kadang-kadang motornya ceking, knalpotnya gede banget, suara buk 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 buk. Pengang lagi kan. Kata dia gini bos bro jadi keluarga saya biar tahu saya masih ada 20 km di sana tuh kedengeran di rumah yang Bentar lagi ngomong. pulang. Pagar dibukain. Bapak lo pulang lo bapak lo gitu bos lo katanya. Itu knalpot apa rebana biang? Iya, kan? Tadi gue denger cerita soal rebana Iya. biang. Kata zaman dulu tuh di Cinere dia main. Iya. Jam 2, ya dia belum pulang tuh katanya suaranya kata ngkongnya udah sampai di rumah dia. Lu bayangin dari Cinere sampai Ciganjur nyampe. Coba itu. Ya itu memang kadang-kadang kan kita di jalan tuh bukan punya kita sendiri tuh punya umum. Satu Iya. lagi tuh yang sering banget tuh, ya kan? Katanya gue denger tuh ada Emang lu konvoy. udah bisa denger Cak sekarang? Gue denger ada konvoy bayaran buat ngawal ambulan. Emang ada? Ada aja. Oh, gitu. Itu kadang-kadang pengawalnya itu justru malah lebih membahayakan. Nih misalnya gini kan, ini Iya. mengantar Dia ngebelah jalan. ambulan. Ambulan. Iya. Wow, taruh. Depan ada. Lu jadi jenazahnya, Pak.
reproduksi. Iya, kadang-kadang gue nggak habis pikir juga kan ya. Istilahnya dia ngawal orang yang udah meninggal istilahnya supaya selamat ya. Buru-buru oke, tetapi jangan sampai kayak ekstrim gitu ya. Tiba-tiba malang di pertigaan nutup orang tiba-tiba aja deh. Oh, kadang-kadang kakinya suka nendang-nendang tuh kan. Nah, itu Iya, maksudnya ya kalau emang misalnya orang dalam keadaan bahaya, misalnya sakit keras, darurat dan sebagainya harus segera ke rumah sakit gitu lah, ya. Iya, yang kesian kan begini, udah ngawal jenazah malah dia bahaya, malah dia celaka di jalan kan, jadi malah jadi repot semuanya. Gue pernah nih pengalaman pribadi, kencing gue mau wafat kan, mau dikuburin tanah kusir dari pemulang. Lah itu ambulannya gue kejarnya susah banget, ambulannya ngacirnya kenceng bener. Jangan-jangan dia memang dulu lulusan F1 kali tuh supirnya. Susah ngejarnya, harusnya kan udah jangan terlalu kencang, yang ngikutin banyak gitu. Akhirnya ketinggalan, kepotong lampu merah. Lah ini enggak, ya malah ngebut ambulannya. Ya kalau di daerah-daerah lain yang kalau gue lihat itu untuk pengawalan orang meninggal itu cuma justru malah dilambatin, penuh dengan hening, apa namanya, penuh dengan husu gitu ya. Iya, jadi kan bisa enak sambil salawat, sambil salawat. Lu ngebut swing. Ya nggak tahu juga ya Pak. Emang disegerakan untuk dimakamkan iya, tapi gitu kemudian juga nggak tapinya. begitu juga. Nah ini buat abang None nih yang mungkin pengawal ataupun yang bawa mobil jenazah, yang mulai sekarang jangan sampai ngacir ngebut gede-gede, kenceng banget lah. Ya nggak? Yang penting sampai di tujuan dengan selamat semuanya, baik pengantarnya juga. Jangan sampai bawa mobil jenazah, jenazahnya nambah lagi. Itu kan bahaya. Bahaya gitu. Terus ada juga Ada apa? yang pakai sirine motor biasa. Iya, nggak boleh Boleh tuh. banget itu gua. Nggak apa? boleh. Lobster apa Nggak ngerti gue. Boster ya, boster. Nggak ngerti. Nut gitu kan. Gua kira polisi nih mau lewat, ambulan mau lewat atau apa gitu kan. Ini mana dia motornya kan ceking gitu. Lo kalau ceking jangan nunjukin ke gue, ke Anto sana nunjukin. Coba itu. Kita habis makan sushi sama nasi kuning. Tinggal ngopi. Ada aja di jalan. Udah mama, udah terus begini lagi, ada aja. Tapi lu jangan nyalain mama melulu lo, iya kan? Mama kan katanya belok kiri ngasih sen ke kanan. Sekarang mereka udah pada patuh-patuh. Patuhnya gimana? Dua-duanya nyala. Itu lagi konvoy. Yang bisa begitu motor gue bisa begitu tuh, lampunya nyala dua-duanya. Nggak semua motor bisa, motor lu nggak bisa tuh, Cak. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya cepet. Bisa kalau konslet. Habis kehujanan. Gue pikir karena teknologi, karena kosmet. Lo kalau bisa begitu lo racik tuh bisa dimodifikasi sama Anto. Dia biar operator band jago montir dia. Jago, bisa bener motor kita. Ya, gue pikir gue udah sengsara banget bawa motor tua ya. Ada yang lebih tua lagi. Tapi kategorinya dia motor anti. Motor anti kategorinya jalan bener. Ganti air aman. Motor gua tahun 2015 aja kalah ngacir sama dia. Gua ngikutin kan pelan-pelan ya dia harusnya. Dia mau ngacir kenceng bener. Gua ngajak ngebut ya. Coba itu. Rem leblong. Ini dari YBS ya sama Yamin Sueb. Kita mau ke Benz Radio mau siaran. Iya. Gue ngikutin dia dari belakang, dia yang tahu jalan ya. Dia ngebut kenceng banget. Lah padahal kan siarannya jamnya bareng sama ya. Biar dia sampai duluan juga. Itu bawaan motor tempo dulu tuh begitu, bro. Lu jangan salah, iya kan? Itu motor lu turun bro. Bawaan motor zaman dulu tuh begitu, bung bung bung. Zaman-zaman kampanye tahun 80-an justru meng. Nah, itu udah kagak ada lagi tuh zaman sekarang. Nggak ada. Tapi kalau emang ketangkap polisi itu motor knalpot bising gitu, itu pengemudinya itu suruh duduk dekat knalpot terus digas sama digituin loh hukumannya. Oh, jadi suara knalpotnya jadi kecil? Kagak kenceng. Gitu. Itu yang punya motor suruh dengerin tuh, lu pengen nggak tuh gitu. Enggak, gue kira kalau udah didengerin sama dia jadi kecil suaranya. Gue kadang-kadang bingung. Iya. Tujuannya apa dibobrok itu knalpot ya? Bukan bobrok, dia beli knalpot racing sengaja. Oh, iya. Yang salah sebenarnya begini, sebenarnya gampang solusinya. Tutup aja tuh pabrik knalpot casingnya, ya. Jadi nggak ada yang beli. Di sweeping aja, di sweeping. Iya. Di sweeping sama sebenarnya kayak minuman keras ya nggak? Kayak minuman keras nih, orang dilarang minuman keras, pabriknya itu tutup. Iya. Biar repot amat. Jadi lembekin sama dia.
Minumannya pakai tape ya, pakai ragi. Macem-macem. Nah kalau kadang juga ada tuh bukan motor doang, Cak, mobil. Itu mobil pribadi atau sipil nggak boleh tuh pakai strobo begitu tuh. Wah, 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 wah. Itu nggak boleh tuh sebenarnya. Kenapa? Iya, itu hanya memang mobil petugas beneran yang boleh. Iya kan, emang ya kalau kita, gue pernah nanya ya sama orang-orang petugas, ada bedanya antara bunyi suara ambulan, suara pemadam kebakaran, Sama? sama suara satu lagi apa ya? Itu yang pengawalan. Forerunner. Itu beda tuh suaranya. Forerunner sama forever gimana itu? Coba itu. Nah yang gue bingung, motor pakai suara ambulan. Oh berarti dia pengen banget jadi supir ambulan. Apa yang cita-citanya? Nguing. Pakai motor gue jadi bingung. Itu suara ambulan apa suara mobil polisi ya? Nguing. Gue yang tahu mobil ambulan bunyinya ngibul. Itu tergantung. Tapi kadang ini juga, Cak. Kadang kalau lagi macet nih, Cak. Gue lihat nih ada mobil ambulan nih kan. Nah, dia nyalain lampu hazard. Nah, gue juga ikutan tuh di belakang lampu hazard. Jadi gue ikut jalan. Iya jalan. Itu manfaatin situasi. Iya. Nah Lumayan. begitu lu mau belok kiri, dia belok kanan, lu matiin. Ketua rombongannya bingung kali ya. Ini karena keluarga kita kagak ada punya mobil itu kan ya. Ngapain buru-buru dia jalan tuh terobos lampu merah kenapa? Kalau ada ya, Karena emang nggak boleh, emang ada peraturannya boleh dia utamakan, dia boleh masuk jalur busway, boleh. Kalau dia emergency boleh gitu. Kayak tadi gue di jalan di pasar Minggu, ambulan namput busway, sebelahnya jalur biasa padahal kosong di sebelah busway. Busway ngetem nungguin penumpang Coba itu. kagak ngitung supirnya nggak jago. Ya kadang-kadang gue juga nggak habis pikir nih. Ya jalan di lampu merah nih. Motor kan, dia kan. Ya gue santai aja. Ya, pasti lu di lampu merah sono juga berhenti juga. Bener. Dia berhenti, gue sampingnya lagi nyusul. Kenapa? Salah satu akhlak lagi di jalan itu banyak banget motor ya. Itu suka nerobos lampu merah. Iya, Udah kalau lampu sepi merah. itu terutama begitu. Iya, jadi ada ceritanya juga itu zaman dulu. Kan ada supir taksi juga katanya diceritain. Gimana itu? Ya, ini lampu merah, Pak. Kan ada penumpang protes gitu. Kenapa ya gitu? Saya diajarin abang saya begitu. Kalau lampu merah jalan, kalau lampu hijau berhenti katanya. Coba itu. Abangnya pasti supir Metro Mini itu. Iya. Begitu lampu hijau dia berhenti bener. Loh kok berhenti, Bang? Lampu hijau. Takut abang saya lewat. Kan? Abangnya supir Metro Mini. Wah, itu. Ada yang cerewet banget, belum apa-apa udah ngelaksonin. Gue udah di pinggir banget, gue harus ke pinggir lagi, gue bilang gitu kan. Udah ke pinggir banget, diklakson tet. Nah, sampai Ada kalau kan ke kanan, lo kan nyusul sebelah kanan, motor juga begitu. Jadi jangan-jangan mau nanya itu juga pernah ada kejadian begitu tuh. Tet, apaan sih orang gue pinggir lagi, tet, minggir Kan lagi, dia kesel pinggir kan lagi gitu kan. Saya mau nanya. Kadang-kadang Dia mau nanya. Dia mau nanya sama lo. Mau nanya. Itu motor tahun berapa? Tertarik dong motor lo. kalau dia mau nanya yang motor baru kan pakai motor baru. Ini matiin motor ini gimana? Gak pakai kunci ya motor sekarang. Gak pakai kunci, matiin gimana? Pernah gitu ya. Ada orang yang motor gede kan. Bang, kenapa lo? Hei, motor gua nih. Iya, kenapa? Lo bisa nggak taruh mata ini? Bukan begitu joknya. Gimana? Woi, lu pernah naik motor gede kagak? Wah, sombong amat. Ya kan? Pas begitu jatuh nyungsep, lu sih sombong. Bukan begitu, gua nanya, lu pernah tahu kagak matiinnya gimana? Telat. Nah, itu kejadian juga kan di Padang sana kan. Konvoy motor gede, ada orang ditelaksonin sampai minggir-minggir sampai jatuh. Oh, dia malah nanya juga itu, lu tahu kagak cara matiinnya? Bukan, itu mah beneran. Itu orang digebukin karena ya biasa kayak anak-anak apa namanya? Tawuran STM kan, begitu banyak berani kan, itu orang cuma 2 digebukin ya. Kagak taunya kan kenapa sih itu angkatan yang digebukin kan, ditangkep lah akhirnya tuh Yang gebukin nih. yang konvoy ya kan, motor-motor gede. Apesnya lagi ternyata saat disita sama polisi Nggak ada banyak surat-suratnya. yang bodong. Nah kalau orang kaya aja punya motor bodong, ya nggak kagak mau bayar pajak, bagaimana orang susah?
Kayak orang kaya aja duitnya lebih kagak mau bayar pajak. Itu waktu kelahirannya tuh kurang bener motong. Ini bukan masalah pusar. Potong hari-hari. Potong hari-harinya pakai pisau roti. Enggak, gue kadang-kadang bingung, motor bodong gue kan. Ini di mana bidannya sih? Gue malah mikir beda lagi. Ternyata pelawak Indonesia orang Betawi kaya bener ya. Kenapa? Banyak banget dia mobil bodong, motor bodong. Gue hampir mau tuh. Pak, gue demen Kenapa? tuh. Kafe lu muterin lagu Anak Menteng. Anak Menteng. Gue gak tahu. Hanya so aksi jalan Gue gak nonton tentang sih zaman-zaman Anak Menteng. Anak Menteng lu fenomenal Hit, juga. ya. Sinetron legenda juga tahun 96 97. Iya. Nah, itu gue tuh sempat main tuh sama anak Dubes, sama Ncup Dubes, sama Romi Dubes. Nah, itu juga tuh adegan waktu tawuran itu udah kayak beneran. Lari di Kuningan, pasar festival tuh. Iya. Itu kagak pakai disetting pakai izin petugas atau enggak. Main tawuran kayak bener pada nyebrang mobil pada kaget. Tapi dulu juga anak-anak Menteng daerah situ kan paling juga dia ngebut pakai apa namanya kalau kita lihat zaman dulu mobil ya, Mobil. masalah ya. Wah. motor trail tapi nggak se begajulan kayak sekarang. Gitu. Ini Masih- kalau gue masih- lihat acara-acara TV yang malam-malam tuh yang masalah kepolisian itu banyak banget anak-anak motor begitu malam pada mau tawuran, bawa celurit. Itu kan akhlaknya kagak ada. Dia mau ngapain? Mau celakain orang gitu kan? Oh iya, geng motor, Iya. geng motor. Waduh, gua capek banget dah. Dari Weh, mana Bang ini? Haji. Gua goes. Weh. Malam-malam naik sepeda. Bukan dari pagi gua jalan, buset. Gua dari pagi. Tar dulu. Hah? Ini Berapa sampai dari kilometer? pagi. Berapa kilo tuh gua jalan? Emang goesnya sampai lama gitu sampai karena nyasar nih Pak Haji. Gak tahu pulang. Gak tahu pulang. Gara-gara Google Map. Karena Google Map itu hati-hati Pak nih. Banyak orang nyasar gara-gara Google Map. Kayak kemarin gue nyari sanggar Rembana Biang itu nyasar-nyasar. Enggak gua goes dari Iya, rumah. goes. Berangkat jam habis subuh itu jam Iya, 5 iya. gua jalan. Iya, iya. Bah, jalan terus gua muterin ke dari sini start sampai ke Kota Tua. Kota tua. Oh, udah tua tuh kota ASEAN bener. Lu nggak tahu, Giginya tinggal dua nggak? Giginya tinggal dua nggak? mencok di jendela. Coba itu. Langsung nyambung gue lagunya tuh. Terus gimana pengalaman nih Gua naik sepeda Kota Tua gua muter, terus gua ke Ancol. Terus gua kecapean. Nah, terus ngopi. Ada warung. Ada warung. Nah. Gua tidur. Lu bukan minum. Coba itu. Kagak begitu. Beli di warung beli. Dia tidur di warung nguasain Ada warung di situ. Gua Nggak. ketiduran. Episode yang lalu, ini kan tadi abis naik sepeda ada warung dia tidur. Iya. Episode yang lalu nonton bioskop di depan dia tidur. Jadi kayaknya nih Hobi ya. ngegoes dari pagi di rumah itu biar bisa tidur lagi siang ini. Kalau di rumah ada yang gangguin katanya. Gua mikir gua pulang nyampe nggak ya, gua pulang nyampe nggak. Naik bus banget dia. Tapi gimana belakangan? Ada tips gak nih buat pesepeda Bang Haji? Lo hormatin dong lo orang yang bersepeda. Kan udah ada jalurnya ya? Udah ada jalurnya. Iya. Kalau orang Gua kadang-kadang naik sepeda gua taat dengan apa jalur yang ada. Iya. Ini yang beresik kadang-kadang motor, bus. Oh iya. Bukan potong begitu. Kadang ada yang juga parkir di jalur sepeda dia parkir Wah, malah. ada parkir. Iya kan? Wah, gila, gimana? Memang ada urutannya. Gua Jadi yang diutamakan itu adalah hormatilah pejalan kaki, ya kan? Itu yang diutamakan tuh. Makanya trotoar di Kemang, di Sudirman tuh lebar-lebar tuh. Bedain, Karena jalan kaki salah satu transportasi dengan kaki sendiri. Jadi kalau dibilang ngapain trotoarnya gede-gedein, bukan transportasi. Gua lagi ngejot nih, gua goes. Gua kenceng lu. Ada angkot. Iya. Angkot berhenti sembarangan aja. Iya benar. Aduh, begitu jalur-jalur sepeda lagi. Jalur sepeda, Gua bilang, bener. "Bang, mata lu buta lu. Dasar lu supir angkot." Bang, kalau gua bukan kalau gua cincuner, gua nggak mau supir angkot katanya. Jadi direktur. Gue direktur man. Juga. Minimal anggota DPR gitu. Iya juga. Jadi hormati. Pejalan kaki dulu. Jalan kaki. Gue jadi baru paham setelah lo ngomong itu, bro. Kenapa tuh, Cak? Gue bingung selama ini. Jenderal Sudirman tuh kasih hormat. Oh, jadi ngasih hormat pejalan kaki dia. Ya bukan gitu juga, Cak. Emang itu lagi hormat.
Itu emang dia hormat, Pak. Gue kira Patuh hormat buat Sudirman. pejalan kaki gitu. Iya, yang jadi menikmati pejalan, jalan. makanya kalau ada yang bilang trotoar digedein buat apa, ya itu fungsinya pejalan kaki. Karena memang polanya itu diutamakan sebisa mungkin orang jalan kaki aja dulu kalau emang rumahnya dekat, kantornya dekat gitu. Jadi tidak menambah kemacetan di jalan. Lah kalau sumpamanya rumahnya 70 kilo gimana mau jalan? Iya, bukan. Ya kalau jalan 7 kan yang dekat gue bilang kan. Oh, iya. Yang dekat. Jadi memang diutamakan gitu. Jadi orang nyaman nih jalan kaki. Jadi transportasi umum kita jalan kaki tuh, misalnya ke stasiun kereta. Nah, nyaman kan? Nah, nyaman, turun dari stasiun kereta jalan kaki lagi. Nah, Terus Ke kantor. Iya, Dari nyaman. kantor jalan kaki lagi ke stasiun busway. Terus Dari kapan busway- kerjanya? Kapan kerjanya? Kapan kerjanya? Karena dia mau menunjukkan bahwa Jakarta itu nggak amburadul. Jakarta itu dapat penghargaan transportasi terbaik di Asia, di dunia. Catet. Tuh. Bukan karena fasilitasnya apa, tapi metodenya dan ide-ide cemerlang. Mungkin dia buat terbaik biar pelanggaran motor segala macam gitu nggak banyak kejadian. Lu belum lihat emang videonya lagi viral. Orang bule kaget dia ke Jakarta dibilang udah kayak Jepang. kenapa emang? Tuh, rapi Bang Haji. Rapi. Kota Jakarta Kota nih. Jakarta tuh transportasinya Tapi udah mulai kota tua nyaman. tetap tua ya. Ya itu dia gue kasihan banget sama kota tua. Gimana kita make over aja biar jadi muda. Coba itu. Iya. Tapi sekarang udah aman naik sepeda. Gue kan termasuk pencipta sepeda olahraga Pencinta. goes. Sekarang ini kan ini masa pandemi ini kan banyak yang goes. Iya. Hormatin dong orang yang berjalan kaki, Iya. naik sepeda. Naik sepeda. Ini sekarang rame setiap Sabtu Minggu tuh orang. Ya, yang bersepeda juga kalau bisa berjejer. Nah, jangan itu. sampai nggak makan jalan banyak gitu. Iya, jangan Kadang-kadang naik sepeda sampai makan jalan banyak. Makan Iya, jalan. Makan jalan lah. Gua makan nasi kuning tadi. Coba itu. Sama sushi. Enggak, maksudnya ya jejer rapi gitu loh, satu baris. sepeda Jangan 3 baris 4 baris. Safnya diluruskan dan dirapikan. Belanda. Jaga jarak. Jaga jarak. Pokoknya udah kalau orang bilang Beriring-iringan bererot bererot Iya iya iya. Bererot. udah kayak semut gitu. Iya, iya. Sapnya satu Gitu. sap aja ke belakang Iya, gitu ke ya. belakang. Jangan nyamping. Nah gue tuh yang lain ngormatin dong. Lu pada punya alat nggak sih? Kan gitu. Kayak tadi gue bilang. Omelin aja Bapak Jidan makanya emang begitu dia alatnya nggak ada. Makanya tadi gue bilang supir angkot main potong begitu aja. Maaf ya, yang lain jangan tersinggung. Kalau emang nggak mau di ini, ya kan? Tapi sekarang ada terobosan baru Bang Haji. Saya waktu ngobrol sama Papa Jidan di Cipulir, itu ada angkot namanya Jack Linko kalau nggak salah. Oh, Jack Linko. Itu AC Bang Haji. Angkot AC. AC. Nah, Dari mungkin Lebak Bulus ke Cipulir. berarti tuh Simi nggak nembak kali tuh. Bukan hanya Cimeng nembak, dia digaji sama Pemda. Digaji. Digaji Bang Haji, Iya. dia gaji sama Pemda, jadi dia kagak Berhentinya juga nggak sembarangan. berhentinya nggak sembarangan. Ada haltenya dia. Dan dia kagak ngejar setoran. Ngejar setoran. Jadi dia kagak bakal nyerobot-nyerobot kayak begitu. Yang nyerobot-nyerobot itu pasti yang masih kejar setoran. Jangan begitulah. Nah, mudah-mudahan bisa semua angkot di DKI dan nanti yang lainnya seperti kayak gitu. Mudah-mudahan tuh. Digaji sama Pemda. Jadi buat pelayanan masyarakat bawah nih yang suka naik angkot, nyaman, AC. Nah, supir angkot juga nggak perlu kejar setoran karena udah digaji. Yang penting dia jalan. Jadi semuanya Jadi, enak ya. Enak. Berhenti kagak sembarangan. Jadi Yang punya naik alat. angkot juga nyaman, tenang gitu loh. Yang bersepeda juga nggak was-was. Nah, iya, dan yang naik angkot juga nggak boleh ngerokok dalam angkot. Itu satu ahlak juga. Kalau nggak ngerokok di angkot tuh ahlaknya nggak ada nih. Kadang-kadang supirnya ngerokok juga tuh kan. Kan kena ke belakang. Ngerokok itu di Makanya kota nggak jangan, boleh. jangan suka ngerokok loh. Emang di supir angkot ya? Hah? Pantesan surang buka kafenya telat mulu lo ngangkot juga. Jadi kalau zaman dulu tuh kita lihat ya, apa namanya yang namanya supir angkot itu khas. Tangan kanannya keluar. Keluar. Jendela. Duduknya miring. Duduknya miring. Iya. Nggak mau ngeliat ke jalan deh. Iya. Coba itu. Zaman dulu. Zaman dulu. Zaman Sekarang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. nggak ada yang beda. Gak ada duitnya. Kayak gile. Yang ada di sono sono. Jauh. Jauh. Iya, dari transportasi yang dari kereta api sekarang udah juga jadi tertib ya. Tertib. Kalau kita lihat dulu zaman dulu susah bener kita ngegebah orang istilahnya Ada supaya di turun atas. di bawah, iya kan? Turun di bawah gimana sih? Ada di atas biar Ada turun di ke bawah biar turun ke bawah, maksud gue begitu. Ada di atas biar turun ke bawah. Ada di bawah biar turun ke atas. Tuh kan, Coba itu. ini karena ini nih apa namanya? Capek Otak hati. kanan sama otak kirinya belum sinkron.
Jangan-jangan dia habis ketiban rebana biang. Iya. Nah setelah ada penertiban gitu stasiun dirapiin, jumlah armadanya dibanyakin, orang-orang juga cuman orang gokil doang yang naik di atas Iya. kereta kan. Cakep. Jadi, Nggak usah pakai disuruh-suruh, nggak usah pakai hati-hati di atas kereta bisa kesetrum atau Iya, bisa iya. celaka. Kasihanilah keluarga Anda di rumah, nggak perlu begitu lagi sekarang. Ada. KRL gue cepet bingung loh. Kenapa? Kenapa bingung? Kereta pertama dan terakhir untuk wanita. Jadi setelah itu nggak boleh naik kereta lagi tuh. Jadi pertama kereta keluar cewek. Iya. Terus udah habis itu pertemuan nggak ada cewek lagi. Yang terakhir cewek lagi. Oh begitu. Yang cowok Nggak mana? tahu, itu nggak tahu nanya. Coba itu. Kereta pertama dan terakhir untuk wanita. Bukan, itu gerbong. Oh gerbong. Gerbong khusus wanita. Oh, itu gitu. bagus. Yang herannya lagi ada orang yang komplain gitu. Kok sampai gitu banget sih? Iya, iya. Gubernur sampai kereta dipisahin gitu, disariahin. Lah itu bukan urusan gubernur, itu urusan kereta api. Waalaikumsalam. Mana ini orang-orang warahmatullahi nggak ada wabarakatuh. orang di sini. Pak RT, Ya, itu sepedanya siapa di depan? sepeda family. Oh itu punya saya. Bukan yang ontel, ngapa jadi family sih? Ontel yang ontel. Pak RT ikutan klub bersepeda juga kayak di Beno. Ya, family bicycle club. Hebat tuh saya. Roda 3 jadi safe riding. Coba itu. Saya gitu saya. Warnanya pink. Iya iya. Yang depannya ada boneka bisa gerak-gerak gitu loh. Safe riding. Sepeda ente jangan dideketin sama sepeda Pak RT. Kenapa emang? Ikut tua. Emang tua nular, Cak? Ayo yang bener loh. Jadi kan Coba nular. itu. Saya makanya pakai sepeda family yang rodanya 3 biar saya nggak kelihatan tua. Awet muda. Coba lo, lu sering main sama dia berdua, lempet mulu tuh. Kembang jambu lu tuh banyak tuh. Coba itu. Itu bukan kembang jamu, Bang Haji. Kembang duren. Mbak, saya Ubahnya. rambut saya tolong dicat, Mbak. Catnya dikepret-kepret sama mbak salonnya. Waduh, saya nggak jadi nyalon deh. Saya mengundurkan diri. Kenapa? Ini RT atau Gara-gara apa gimana? dikepret-kepret. Salah. Ini ke Andre atau RT? Gara-gara dikepret-kepret, Ini- nggak bisa. Ini PRT saya Parmin. Oh, Mermin. Aduh, Iya. nggak bisa. Kalau Pak ada RT. beda lagi. Pak RT, Iya, ini iya, ada iya. keluhan warga di sini. Warga mengeluh mulu, nggak punya akhlak warga. Apa Pak meneh? RT tiap 3 meter dikasih polisi tidur di jalan kita. Nah, itu Ini ada juga aturannya. ada Teh. aturannya, Teh. Nggak bisa semena-mena. Warga tuh kalau mau kemana lagi kalau ngeluh kalau bukan ke RT. Sampai saya Ya, enggak kebijakannya itu aneh-aneh aja, Ji. Makanya. Gini, Setiap karena gini. 3 meter polisi Polisi tidur. tidur. Setiap Saya- 3 meter polisi tidur. Harusnya lo kasih balai biar tidurnya bener, jangan di jalan. siap mengayomi. Salah begini. Masalahnya gini, saya tidak mau apa yang pernah terjadi sama saya terjadi sama Ah, warga. apa yang 69. terjadi dengan dirimu? Saya kalau naik motor itu sering ngantuk gitu loh, Caketing. Oh, terus? Jadi makanya biar nggak ngantuk saya berpikir keras sekali saya. Sampai akhirnya otak saya mengeras gitu. Oh, jadi beku. Iya, iya, iya. Pantesan gua gak bisa mikir. Kalau biasanya saya lewat Jos itu tahu toh? Apa tuh? Zona selamat sekolah. Oh, iya. Nah, itu toh. Nah, bisa saya Itu yang terinspir. biasanya yang sering baca, yang sering jemput anak sekolah tuh. Ya, ya. Orderannya ke sini sesuai titik ya. Puas sampean. Jadi gini. Jadi terinspirasi dari hal itu, makanya di sini saya terapkan 3 meter sekali itu ada itu. Ada Iya, Polisi tapi- tidur. supaya jadi biar nggak ngantuk gitu loh. Ngilangin ngantuk. Ya. Lu Tapi belum, tingginya jangan segede pohon kelapa begitu dong, Teh. Justru kan challenge. itu bukan pohon kelas. Bukan Coba polisi itu. tidur, tembok Berlin. Ngaco aja lu, Cak, lu ngarang lu. Masih ingat Nintendo yang main zaman dulu tuh yang tinggi Tetris. wah gitu Oh, gitu lah iya, itu iya, saya iya. terinspirasi dari situ. Cak. Kalau pendek ya buat apa bikin gituan? Buang-buang biaya menghamburkan. Cak. Saya berpikir beberapa tahun ke depan karena semakin hari semakin Mengikis. lama, ya jalanan semakin tinggi gitu loh, Cakiting. Kan ditambah lagi aspal, ditambah lagi coran segala macam. Nah, saya berpikir selama saya menjabat sebagai RT itu harus paling tidak ada nanti sisa terakhir jabatan masa jabatan saya ada sisa sekitar 20 cm 30 cm. Iya kalau begitu Jadi caranya. ada bekas-bekas jabatan saya gitu loh. Cak. Kalau gitu caranya ngantuk kagak nyungsep iye. Lebih baik itu daripada mati ngantuk. Saya berpikir begitu loh. Udah gue. Buat saya luar biasa. Oh, bikin inovasi. Kalau di RT lain biar jalan orang pada pelan dikasih apa namanya? Polisi tidur. Iya, iya. Lu jangan kasih lagi polisi tidur. Lu Tapi- kasih batu nisan. Tuh. Jadi pada kagak berani ngebut pelan-pelan. Coba itu. Ada mereka pada ziarah. Ya biar pelan. Dikira kampung kita kampung angker. Jadi salah satu hal lagi ya, Cak, ini saya kasih tahu sama Pak Haji juga ya. Semua gang-gang itu mereka pada pakai portal.
Nah saya pakai polisi tidur setinggi 1 meter 2 meter gitu. Ya, Jadi tapi nggak ada portal. jaraknya 3 meter tuh gimana ceritanya sih? Warga kita naik motor bukan naik kuda. Batin, kagak aja lu teh. Tapi di kampung kita tidak ada portal toh. Yang ada portal tapi itu polisi tidurnya segede portal. Jaraknya 3 meter juga Ih, jadinya. janganlah, jangan kasih polisi tidur. Lagi juga saya satu hal lagi, saya juga buat anak-anak nih jangan biar gak main gadget lo gitu cakiting. Nah, Jadi, terus? gini Pak Haji, mereka jadi main petak umpet. Kan ngumpetnya tuh di balik portal. Lah kalau ada motor kelindas tuh bocah. Bodoh amat. RT gak ada alat. Warganya ketabrak motor bodoh amat. Satu hal lagi aja karena sini tolong lihat segala kebijakan saya, Iya. dicermati secara teliti gitu loh cakiting. Kenapa saya bikin 3 meter? Jadi tidak ada orang yang parkir di pinggir jalan. Mereka nggak punya rumah, punya rumah, nggak ada garasi, nggak mau beli mobil. Ya gimana mau parkir? Nggak bisa parkir toh? Nggak bisa Ya, parkir. jadi nggak ada yang parkir di lingkungan kita aman. Orang gangnya aja kagak bisa masuk mobil. Kayak lu kalau bikin peraturan, lu jangan enggak aja. Masa lu bikin peraturan orang yang tidak mampu dilarang beli mobil? Ya dia emang udah kagak mampu, kagak mungkin beli mobil, ngapa lu bikin peraturan? Maksudnya, Itu namanya Berarti nggak ada akhlaknya dia. ih nggak ada apa-apa. Gimana nih Ji? Begini mulu nih. karena gitu Pak Haji, makanya saya bilang ya yang pelecehan yang, namanya. yang punya mobil nggak punya garasi parkir di pinggir mobil nggak ada alat toh. Iya. Terus yang motor, Ah. knalpotnya cengkreng kan. Bising. Nah dengan tingginya portal, mereka nggak berani ngebut cakiting. Pelan, dia dorong, dia Lah. angkat, gitu. Jadi nggak berisik. Salah motor trail pada beli itu. Cempreng-cempreng semuanya pada ngetril katanya. Bagus nih tracknya nih katanya ya. Ya, dia emang buat loncat-loncat gitu. Enggak, saya sudah pakai distribusi itu 300.000 sekali masuk untuk motor trail. Mahal. Lu kalah ke Gunung Dari Bromo. pemerintah pusat subsidinya sedikit buat RT. Saya berpikir keras bagaimana caranya untuk memajukan RT 69 ini. Teh, lu lama-lama minum air keras aja deh, Teh, biar keras-keras bener. Ya pernah saya coba. Retribusi itu semua diatur sama perda, sama peraturan. Ini bukan peraturan perda RT. Iya. Itu bukan perda namanya. Peda, lu tau peda? Ikan peda. Iya itu. Gimana Pak Haji? Jadi pokoknya ini Pak Haji nasihatin aja nih RT nih. Tapi biar- saya sudah punya solusi juga loh di itu. Jadi saya ada sebenarnya kalau warga tahu itu ada satu celah buat masuk ban motor doang. Bisa dibuka itu gitu. Apanya? Celah jadi di antara polisi tidur ada satu celah yang kadang-kadang kan suka ompong tuh Oh, celahnya. buat Nah, itu motor- buat buat- motor aja masuk naik. Lah kebanyakan nyelip itu di situ. Orang pada sering Iya, jatuh. motornya bannya masuk, bodinya enggak. Kurang lebar saya. Iya itu. Salah lagi saya. Oh, RT udah nggak ada halaknya nih. Halak udah nggak ada. Iya. Hah? Kita bingung kebijakannya Ji. Iya. Orang minggu kemarin disumpahin mati, endingnya disumpahin mati. Warga disuruh memahami pemikiran dia. Iya. Yang kagak bisa dipahami. Yang nggak bisa Saya dipahami. penguasa di sini ya. Saya ingat, saya penguasa di Lu sini. jangan kayak berak-berak meja kayak kampanye aja. Jadi warga harus memahami saya, peraturan saya. Iya, Karena gini. Saya itu visioner. Emang kita nggak mau yang masuk jalan di kampung kita Kebut-kebutan. ngebut-ngebut. Nggak mau. Betul nih. Iya. Betul. Cerdas. Iya tapi kalau polisi tidurnya 3 meter ya keterlaluan juga Teh. Ini 3 meter tingginya apa jaraknya nih? Tinggi juga. Jarak dan tingginya 3 meter. Itu tembok. Tembok rumah gua aja nggak segitu. Tembok rumah gue. Ini juga dalam rangka mengantisipasi karena curah hujan mulai tinggi nih Pak Haji ya. Jadi kalau banjir cuma sampai di depan gang doang. 3 meter tinggi. Dan Iya. Cuma kagak ada yang bisa lewat, mobil nggak bisa lewat. Lu mau kelewatan, Teh, kelewatan. juga agar masyarakat tidak konsumtif. Jadi nggak ada yang namanya tukang bakso lewat. Iya. Ada. Iya. Ada. Tapi penghasilan juga kagak. Lu orang dagang di komplek lu nggak boleh orang lewat. Boleh Pak Haji kalau memang dia bisa. Itu sengaja supaya nggak masuk. Iya. Di komplek Jahat lu. sih, akhlaknya nggak ada. Itu warga disuruh kalau mau beli, mau jajan, mau apa. Loncat gimana. tembok. Jadi kayak ini, kayak terinspirasi dari bajunya Mas siapa tahu namanya? Anto. Mas Anto. Kenapa? Benteng Takeshi. Saya terinspirasi dari. Itu game show. Ini game show, ini komplek. Lu sama aja mengkarantina komplek supaya orang komplek pada mati nggak keluar-keluar. Ya makanya kan mereka sebulan sekali harus belanja memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Gitu loh. Ya emang orang pada sebulan di rumah doang kan perlu kerja.
Silakan, Gitu. saya nggak ngebatasi untuk mereka bekerja, enggak. Ngebatasin gimana? Saya tidak membatasi itu. Sampai saya tidak pasang portal di depan gang loh. Itu Iya. RT 69 doang yang begitu. Jangan gebrak-gebrak meja bunyi duduk. Kampanye udah lewat. Dia udah dapat jabatan, lu nya kagak. Udah lu belain dia. Begini, coba kalian perhatikan ya semua rakyat saya ya begini. Saya tuh kurang apa meneh, ya toh? Oh. Cakep kurang. Yang jelas kurang Iya, aja. Kurang. Tinggi kurang. Kurang semua, Tinggi kurang. Semuanya kurang. Kurang. Ajar aja kurang. Coba itu. Akhlak kurang. Akhlak Gini, kurang. jadi satu hal lagi yang memang ini tolong pahami segala kebijakan saya, tolong lihat dari segala angle, segala sisi ya. Bentar gue lihat angle. Udah gitu apa aja. Yang ke berapa tadi? Udah mungkin yang kelima atau yang keenam ya, saya forget pokoknya ya. Jadi yang keenam itu saya menghindari adanya tindak percurian. Jadi tidak ada istilahnya di TRT 69 ini Iya. tidak kasus untuk pencurian kendaraan baik motor maupun motor itu 0%. Ya orang juga kagak bisa keluar, Teh. Salah dia. Kenapa dia masuk kalau nggak bisa keluar? Bisa saja. Bahkan Batman ini Itu bukan jembatan Batman, itu yang orang ada itu apa namanya itu? labirin. Labirin, orang labirin komplek. Bisa masuk nggak bisa keluar nggak bisa masuk. Susah. Kasih Labirin anaknya siapa, Cak? Coba itu. Yang kesian ada orang yang bunting. Ya mau melahirkan. Ada lakinya nggak? Ada. Apa ada lakinya? Kalau emosi, nggak nanya dong ini emosi. Orang Ke bawah saya. Kadang-kadang Kan gue nanya doang. Kalau nggak ada lakinya biar gue biayain gitu. Lo kok lo marah, Cak? Coba itu. Jangan-jangan lu yang lakinya. Dia yang bunting. Dia ngomongin orang bunting kasihan. Sekarang orang bunting punya akhlak nggak? Iya, kalau di Malaysia itu nggak punya akhlak. Apaan? Karena dia masih larinya ke rumah sakit korban laki-laki. Iya. Nah, kenapa sih saya batasi per 3 meter? Jadi supaya mereka juga ini punya jemuran cik-cik ini. Nah, Untuk menjemur-jemur pakaian, 3 meter, kasur. 3 meter nih. Siap. Orang lagi hamil tua. Siap. Iya kan? Begitu gujlakan pertama udah bukan 1 tuh. Iya. Gujlakan kedua bukan 2 tuh. Sampai ke Tapi 9 udah lagi. Jadi itulah. Makanya saya kan kondisi seperti saat ini ya, kita krisis ekonomi segala macam. Nah itu yang memang saya jembatan di situ. Saya visioner loh. Tapi Dia perlu ke rumah sakit tapi sudah melahirkan. bukan apa-apa, masalah yang ke-9 itu depan rumah gue persis. Iya boleh yang kedua gimana emang? Itu pos satpam dekat rumah gue. Nah, nanti di situ ada peluang bos bro. Di situ jadi Rumah bidan. Rumah bidan. Terima kubur ari-ari gratis. Coba itu. Orang-orang dulu pakai lampunya kan cuma lampu 1 ya. Iya. Bos bro nanti pakai lampu neon. Jadi ada 9 atau 10 ari-ari. Rumah gue itu sekalian kantor manajemen artis, bukan manajemen ari-ari. Yang kesian lagi, Bro. Orang yang habis pulang sunatan. Iya kan? Diboncengin motor sama bapaknya. Kan duduknya miring tuh. Iya. Begitu gujlakan pertama, aduh, gitu kan. Ngilu kan? Gujlakan kedua, aduh. Yang ke-9 berdarah-darah dia. Lagu dangdut tuh berdarah lagi. Data Enggak, enggak. teknologi. Itu benar karena sunatannya pakai bengkong. bengkong beda. Iya. Kalau sekarang laser kagak. Sekarang ini gini loh. Mau undang-undang lompat-lompat enggak? Coba itu. Praktekin. Orang dulu. Begini. Gimana Pak Haji? Udah kata gimana? Udah-udahan sampai melet. Itu mah video mirip artis. Mari kagak ada orang-orang seorang pun di sini. Ini kita live Facebook juga. Ki, lu kalau mau ngomong lihat dulu udah langsung belum di situ. Kagak, bodoh amat. Gua kagak peduli, gua kagak ngerti teknologi. Iya, Lu lihat apa dulu. sih live Facebook? Emang ada yang nonton? Buset. Gak ada yang nonton? Nggak ada. Oh, ya udah. Ya ada Kalau lagi. kagak ada yang nonton mah gitu. Nanti juga ini kan akan dilempar ke YouTube gitu. Jadi yang Kuat lo ngelemparnya. Insya Allah orang Oh. biasa nimpuk capi gitu. Gue perlu bantuan bilang gua mah hebat. Kayak Andre naik motor gede. Yoi. Emang Baik. bisa? Triumph. Sorry, itu bukan merek motor. Itu merek PH. Salah gue ngomong kadang-kadang ya. Itu tangan ngapa begitu aja? Emang stang tinggi ya? Kayak stang. Iya. Orang kalau pakai stang tinggi turun masih begini aja nih. Encok. Coba itu.
Biar kayak anak muda sekarang. Selera gue. Dulu kan gue pak boy. Lo kagak tahu sih. Maksud lo? Kagak ngerti. Gue kagak ngerti apa-apa. Jadi gitu. Enak gitu kan, ngangkat ke atas gitu enak. Ketek jadi kagak basah keteknya. Jadi kering terus. Oh, coba dah. angin dia. Hah? Coba itu. Lo kan motor bebek ya? Bukan. Oh, lo kalau motor bebek kasih daging. Emang kenapa? Ntar jadi motor tiger. Coba itu. Agak percaya. Gua aja kagak percaya gua. Sekarang udah nggak boleh motor bebek. Emang kenapa? Sila pelat ada empang pengen nyebur aja. Itu mah lu, Bro. Gitu. Ya, Pada kemana? Lagi pada ada acara Oh, ulang pada tahun. makan sushi ya? Ada ulang tahun, Oh, anak ulang tempat tahun. ini Oh iya, ke-14 ya. Tika ayo, namanya Tika. Tika. Iya. Ada lagunya tuh. Tika teringat akan Dika. Ari Lasso ya? Oh, itu Jika. Oh, Jika. Jika. Iya, Jika. Beda ya? Beda. Lo kadang-kadang suka begitu, Bos, Bro. Itu kenapa diganti? Pendengaran sama otak kadang-kadang nggak sinkron, lu mah. Lah emang saya suka makan sinkron bakar, sinkron rebus. Itu singkong, astagfirullahaladzim. Ki. Ya Allah, Ki, ya Robi. Ki, kan Gue udah ngomong tua. sama lu banyak-banyak istighfar gua. Saya kan mau memperbaikin akhlak Aki. Iya sih, tapi kagak gitu juga, Bos, Bro. Ya lagian Aki naik motor gede, kagak aja. Mengenang masa lalu. Lalu bukan masa lalu, masa bodoh. Kan di RT 69 katanya treknya bagus buat naik motor. Gajlukannya tinggi-tinggi, keren itu Parmin. Oh, orang itu tembok kuburan. Itu Parmin apa hubungannya sih sama si aki-aki ini? Saudara jauh. Jadi begini Cak Kiting, kadang-kadang kita suka diskusi, sampai malam, 4 hari 4 malam, cuma ngebahas itu masalah apa namanya, tanggakan itu, polisi tidur Pak RT, gara-gara Pak itu. RT. Iya. Ini ada aki nih Pak RT. Biarin aja si Parmin lagi makan, jangan digangguin dia, entah kelaparan. Dia kalau kelaparan suka ngacak-ngacak sampah bocah itu. Aduh, agak jauh-jauh itu bocah. Ki, Ya, hati-hati kalau lewat gang kita. emang apa? Itunya polisi tidurnya tinggi-tinggi. Ya, Dia malah demen. Hah? Malah demen dia kata treknya bagus katanya. Iya, Ya, keren. ya emang di 11-12 RT sama Pak. Itu kan saran dari gua ya. Gua bilang sama Pak Iya. pantesan. Gue lihat di Jogja sono ada sepeda tinggi-tinggi, begitu ada mbah-mbah kan turun tuh dia tuh pada tuh pembangun sepedanya kan ya. Wah, kita waktu di sini juga gitu, gimana kita kasih challenge warga nih, gue bilang begitu. Keren lo Cing. Jaki kita gak tahu. Lu diunjelakan 1, nyawa 1 hilang. Unjelakan 2, nyawa 2 hilang. Iya kan? Emang Iya. nyawa lu ada berapa? Nyawanya ada berapa? Dia 9 kayak kucing. Tujuh. Kayak kucing. Ini ngomongin lagi soal akhlak nih. Ya ini Kak Andre nih, hati-hati Kak Andre. nih. Jangan salah nih, Kak Andre nih bukan RT. Kayak Andre. Iya. Biasanya dia yang menggomongin ini nih, ngomongin ini, pasti dia melotot nih. Iya. Dengerinnya enak. Pasti disumpahin mati lagi nih. Gue takut banget kalau ngomong sama Babe. Kadang-kadang omongannya gak bisa ditebak. Gimana, Be? Kadang-kadang gue lagi nyetir mobil. Iya. Jangan deh. Tapi sering kejadian juga, bukan mobilnya, gue lagi goes. Ada cewek. Terus Yang gue bingung nih zaman sekarang, selalu pakaiannya di jalan raya pakai dia naik Yang mobil, mini-mini. pakai mini-mini. Waduh. Nah, pertanyaan gue, dia punya akhlak nggak sih? Dia punya alat Pak Haji, tapi kagak punya bahan. Gitu. Zaman sekarang, bayangin aja. Gue lagi naik sepeda goes, gue nggak lihat. Saya. Jangan kedip aja, udah jangan kedip. Gue lihat dosa. Jangan kedip Haji, kayak begitu jangan kedip. Jadi kalau yang pertama itu nggak sengaja itu nggak apa-apa. Terus? Makanya supaya itu jangan kedip-kedip tadi. Liatin aja terus. Nabrak dong gue. Coba itu. Nabrak nggak apa-apa, mati nggak apa-apa, yang penting kagak dosa. Ya, dia balas dendam. Bang Haji disampain mati lagi. Waduh. Jangan begitu Kak Andre. Ini aki-aki. Kalau diboncengin di belakang lihat yang begituan, kepalanya memelintir. Lu bayangin Gue aja. pernah ya diboncengin Cak Kiting, ada begitu, ada bang cewek kurang bahan ya. Gue bilang gini, Cak tunggu Cak, gue mau tukar posisi ngadep belakang. Gue bilang begitu.
Ya bukan Lu naik motor, kalau naik mobil masih mending bisa lihat spion. Gue lagi survei. Sebentar, apa namanya? Di RT 69 ini banyak orang kurang mampu. Enggak kan? Salah satunya cewek itu kurang mampu, dia kagak berbeli bahan. Berarti dia nggak mampu ya? Kagak mampu, kasihan. Mesti kita ayomi begitu. Yang kayak begitu, Iya. lu lihat dong dia tuh punya hak. Lu lihat aja sepatunya ada haknya. Itu siapa Hak apa tuh? Iya, hak untuk disantuni. Coba itu. Kan gue bisa berhentiin dia, gue bakal terangin baik-baik. Makanya Pak RT ini kalau sebagai- emang kurang, Oh, kalau nah. emang kurang bahannya, jangan dipakai sekalian. Coba itu. Lu kalau Sering nggak lihat nggak lu juga? Kadang-kadang cewek tuh dia buka aja buat nih gue nih dibuka. Ya, emang pernah Ji? Di mana Ji? Bagi linknya. Itu lihat di mana ada linknya ya? Sherlock Ji. Coba itu. Sekarang ini lagi rame. Gue nggak sengaja gue buka nih gue. Iya, iya, iya. ini gak sengaja bohong mah bilang minta di grup. Gue lagi lihat di grup di Facebook. Tentu ada buka. Nih gue nih emang keren dia Yang naik buka. bus, yang naik bus. Cewek, pakai baju cewek, cowok? kotak-kotak Cewek. merah. Pakai baju kotak-kotak merah saya udah lihat. Saya belum mah. Ah, di jalan. Coba itu. Beli kuota makanya. Itu Baik, bisa, Pak. bisa dilihat seluruh dunia orang. Ya, kan? itu zaman kesalahan. sekarang. Dia pengen viral tapi masa- dengan hal yang negatif tuh. Enggak negatif. Kenapa emang? Positif melendung. Coba itu. Kalau negatif itu coak kayak waktu kemarin kita bikin apa kubangan. Nah itu negatif namanya. Itu maksudnya akhlak dia negatif. Tuh cewek kagak punya akhlak. Tapi punya kuota buat ngupload. Kalah Jadi bro. akhlak nggak punya kuota. Yang penting buat itu. buat bisa upload Iya. supaya bisa terkenal. Masuk neraka nggak apa-apa, yang penting punya kuota. Dia sewot. Bahaya. Dia Ini sewot. alirannya udah beda nih. Iya. Alirannya udah kayak artis yang itu. Apaan? Nih kota bu. Coba itu. Yang berani masuk neraka biar ketemu sama artis katanya. Pak Armin udah ngomong 2 bulan lalu, dia mau bikin kampung ini kampung viral gitu. Lo kagak Ini denger. viral yang bagus, hafiz Quran viralnya. Ini masa viralnya gara-gara kurang bahan? Sekarang kalau orang nggak pakai baju kan bagus. Bagus dari mana? Anaknya nggak ada. Coba itu. Ya kalau anaknya yang kagak ada, bajunya kagak ada. Kasih. Kagak bisa bedain ini bocah. Kalau dia kagak ada bajunya, lu kasih kain sarung suruh keredongan. Tuh begitu. Ini gini. Tapi tengahnya bolong juga. Ya jangan. Sampai sekarang agak pernah viral kampung kita perasaan. Iya kan? Udah polisi tidur 3 meter, polisi tidur kagak pernah viral. Ini Nah, lama-lama kita coba tanya Iya, Pak bener. Armin. Ini yang sekali buka baju nih gue nih. Iya. Mending dibuka tinggal maaf. Tinggal itunya dah. Ya Barangnya. Allah, ya Allah aneh apa nggak dikasih lihat? Coba itu. Bagi linknya. Kenapa itu? Karena nggak Bagi dicekal linknya. itu. Gua bingung. Bagi Tangkap, linknya, tangkap, bagi linknya. tangkap. Nggak dicekal Jadi itu. sebenarnya bagus itu ada spanduk-spanduk reformasi akhlak, revolusi akhlak. Apa ya begitu ya? Iya. Ya bagus biar akhlaknya Jangan pada berubah. diturunin. Lah lu ngapa lu turunin ke? Dia nggak demen. Nggak demen. Lu mentang-mentang RT, lu bukan RT ya? Saya gini loh, jadi tolong dipahami kalau ke gue Ini RT hati-hati. begitu ya gue ya. Gue sebenarnya gini, gue udah lama hidup di dunia ya kan. Nah, salah satunya yang gue pelajari dari Pak Ustadz zaman gue ngaji nih ya, kita harus mensyukuri ciptaan Tuhan. Salah satunya itu. Itu Kita menikmati itu dan bukan bersyukur. salah satu, itu salah banyak. Coba itu. Gue mau ngomong belum direkam. Udah rekam. Kelihatan semua. Cakiti ketutupan mic gue turunin. Jadi kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak RT nih yang gara-garanya nih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh lu 2 kali datang masa salam sampai 2 kali juga. Ya, kali ini saya Itu aki-aki mana aki-aki? Yang tadi itu kan emang. udah saya air kerasin. Kali ini saya terima kasih kepada seluruh warga yang telah datang untuk meresmikan polisi tidur 3 meter. Idih siapa yang mau? Kagak aja lu Ki. Kalian datang buat ikut itu? Orang kita lagi di kafe pengen ngopi. Kalau menertibkan supaya orang nggak ngebut-ngebutan, supaya orang punya akhlak yang bagus di jalan, bukan begitu caranya juga kali Pak RT. Iya kan? Polisi tidur boleh jaraknya tapi yang wajar itu juga ada aturannya, aturannya. tingginya berapa, lebarnya berapa, Supaya jaraknya orang nggak berapa. ngebut malah jadi bikin bahaya kan juga repot. Siapa Pak yang RT. bikin aturan begitu siapa?
Nah, Lah ada peraturan di suku Gimana bikin. peraturannya? Di googling, makanya di googling ada tuh aturannya gitu. itu lu suruh balik lagi tadi. Kak Andre. Di review. Di review. Itunya yang tadi tuh siarannya dia yang tadi. Yang mana tuh? Rekamannya dia tadi, omongan. Oh iya Pak Haji iya. kenapa tuh ada tamu ikutan melihat Ada Pak Haji. Iya, saya suka. Pagi ngomong tahu, siang ngomong tempe Iya. soalnya. Enggak udah sekarang ini akhlak nih kita benerin dah. Ya Masing-masing. Mas? Ya. Semuanya punya kesadaran diri. Ya kan? Jangan Ini gara-gara pakai sorban. Enggak perlu di Jangan buka baju dan bawahan di Tempat umum. tempat umum atau sosial media nggak boleh. Nggak Enggak boleh udah. Kecuali Gitu aja. Gitu aja. Sekarang mau dibawa kemana ini kita nih? Waduh, Ya kan coba, itunya coba. gitu. dia mau di mana nih kita nih ya? Bocah ini namanya. Ini lagi rahasiain namanya. Mau di mana nih kita? Ini kita, Iya. Ini udah maksudnya mewakilin kita semua nih, ya kan? Iya. Dia mau dia apa? Mau rusak-rusak sendiri. Ya, janganlah. Jangan merusak bangsa dengan apa namanya hal-hal demikian lah. Kasihan yang nggak bisa tumben. bangun lagi. Tumen ngomongnya rada beneran Pak RT. Jangan merusak hal-hal yang demikian. Kasihan yang nggak bisa bangun lagi. Mati namanya itu. Mati kagak bangun lagi mati. Wafat. Ada dua kemungkinan dia nggak bisa bangun lagi. Iya, iya. Kalau nggak ketiban portal, ketiban tembok mah. Dia nggak bisa bangun lagi. Gini, Gimana, bro. gimana, Pak Haji? Ini kan udah malam nih. Udah malam nih Iya. waktunya. Lu mau berangkat pulang dekat Pamulang. Gue jauh rumah gue. Ya. Gue duluan aja dah. Lu tutup nih warung. Kape. Gue mah gue bilang gue warung ini mah. Sama aja. Kopi kagak. Makanan kagak. Warung gue kata. Warungnya dibuat tidur doang sama Pak Haji. Ya, gue pulang duluan. Ji, ya. Oke, Ada ayo. pulang duluan ya. Iya, Ya, assalamualaikum. Hati-hati Cak. Kenapa? Bayar dulu ini belum bayar. Tinggal aja. Ya udah kalau gitu. Kita tutup ya. Kita tutup aja pokoknya kita akhlak kita kudu jaga nih keluarga kita. Jangan ikut-ikutan gile sama media TV, sama media lain jangan yang gile malah diviralin terus diundang lagi. Akhirnya kita jadi muke gile. Iya. Udahan dulu ya.